Jumpa lagi dengan channel Aries 17. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar berubah beraturan. Untuk mengetahui gerak melingkar berubah beraturan, maka terlebih dahulu kita pelajari mengenai percepatan sentripetal. Untuk itu, pada slide berikut kita bisa lihat di sini bahwa ketika benda melakukan gerak melingkar seperti ini di samping, ketika dihentikan pada satu titik, maka kita bisa lihat berdasarkan titik awal, maka kita peroleh sudut theta. Sudut theta yaitu sudut tempuh dari benda dari titik awal ketika benda tersebut bergerak. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa perubahan sudut atau sudut tempuh, perubahan sudut tempuh sama dengan panjang tali busur. Panjang tali busur dibagi dengan jari-jari lintasan. Jari-jari lintasan kita bisa sepanjang garis hitam ini, sehingga panjang tali busur bisa kita peroleh besarnya kecepatan atau kelajuan dikali dengan perubahan waktu dari titik awal sampai dengan titik ketika dia dihentikan. Maka delta theta secara umum bisa kita tuliskan bahwa untuk sudut kecil berlaku delta theta sama dengan delta V per V. Perubahan kecepatan dibagi dengan kecepatan linear atau laju linear. Sehingga delta V per V sama dengan V dikali dengan delta T dibagi dengan R. Sehingga delta V dibagi dengan delta T sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Secara umum maka bisa kita tuliskan persamaannya, yaitu A sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Dimana bahwa kelajuan linear bisa juga kita tulis sebagai omega kuadrat dikali dengan R. Nah, untuk memahami gaya sentripetal tadi, kecepatan sentripetal, orang yang menaiki untang-anting seperti gambar di samping ini, maka mereka terlihat terlempar keluar. Ini untang-anting bisa kita lihat di Taman Impian Jaya Ancol misalnya, di tempat-tempat hiburan ya. Merasakan terlempar keluar, tetapi akan merasakan juga gaya tarik ke dalam oleh tali. Maka ini gaya tarik ke dalam disebut juga gaya sentripetal, yaitu F sentripetal. Di mana besar gaya sentripetal karena F sama dengan massa dikali percepatan sentripetal, sehingga F sentripetal sama dengan M dikali A sentripetal. Di mana A sentripetal masih ingat kita persamaannya tadi bahwa V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali dengan R. Sehingga F sentripetal sama dengan MP kuadrat per R atau M omega kuadrat kali R. Nah, kita perhatikan lagi gambar di samping. Jika panjang tali penghubung batang dengan karet sumbat 50 cm. Ini perhatikan gambar di samping. Jika panjang tali penghubung, ini panjang tali penghubung, batang dengan karet sumbat sama dengan 50 cm, 50 cm panjangnya, sehingga karet sumbat mengalami kelajuan 0,25 meter per second. Tentukan percepatan sentripetal yang dialami karet sumbat tersebut. Maka
Karet yang diputar ini mengalami percepatan, kita tulis dulu diketahuinya bahwa R 50 cm. Sedangkan kecepatannya 0,25 meter per second. Maka setelah kita tulis diketahui R sama dengan 50 cm atau 0,5 meter dan V sama dengan 0,25 meter per second, ditanyanya adalah percepatan sentripetal, maka di sini menjawabnya kita kembali ke persamaan sebelumnya bahwa percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R. Maka kita pakai yang ini, V kuadrat sama dengan 0,25 pangkat 2 meter per second kuadrat dibagi dengan 0,5 meter kuadrat sama meter kuadrat kita coret sehingga diperoleh meter per second kuadrat, sehingga 0,0625 dibagi dengan 0,5 kita peroleh hasilnya 0,125 meter per second kuadrat, percepatan sentripetal yang dialami oleh karet sumbat tersebut. Nah, kita masuk pada gerak melingkar berubah beraturan GMBB. Setelah mengetahui percepatan sentripetal, gaya sentripetal, maka kita lanjut pada gerak melingkar beraturan. Pada gerak melingkar berubah beraturan sama halnya dengan gerak pada GLB, di mana berlaku persamaannya bahwa untuk persamaan pada GLB tentunya kita masih ingat bahwa A sama dengan V per T, yaitu kecepatan dibagi dengan waktu. Sama halnya dengan pada gerak melingkar, maka A sama dengan percepatan sentripetal sama dengan delta omega dibagi dengan delta T. Maka kita bisa nyatakan bahwa alfa sama dengan, apabila waktunya dimulai dari 0 maka T dikurang 0 sama dengan T saja. Maka di sini omega T, kecepatan sudut akhir dikurang sudut awal, maka kita peroleh bahwa WT min W0 ini pindah ke sebelah berarti alfa dikali T, sehingga omega T kita peroleh persamaannya omega T sama dengan omega 0 dikali delta alfa kali delta T. Begitu juga untuk menentukan persamaan lainnya. Persamaan ini yang kita peroleh, kita tentukan waktu T sama dengan delta omega dibagi alfa, kita masukkan ke persamaan, maka kita peroleh bahwa sudut tempuh dari benda yang geraknya melingkar, yang melakukan gerak melingkarnya berubah beraturan, maka omega 0 dikali T sama dengan setengah alfa dikali T kuadrat. Begitu juga untuk persamaan omega T kuadrat, kita peroleh sama seperti ketika kita belajar GLB dan GLBB, samaannya mirip bahwa WT kuadrat sama dengan W0 kuadrat plus 2 alfa dikali dengan theta. Ini persamaan-persamaan yang harus dipahami pada gerak melingkar. Nah, dari persamaan-persamaan ini maka kita bisa masuk pada contoh soal, ini latihan soal. Seorang anak menaiki sepeda yang mula-mula dalam keadaan diam. Ketika sepeda itu di kayu, roda sepeda mengalami percepatan anguler konstan sebesar 1 radian per second kuadrat. Tentukan kecepatan sudut roda sepeda tersebut pada detik ke-10. Yang ditanya kecepatan sudut dan banyaknya putaran. Maka untuk menyelesaikan ini kita harus tulis terlebih dahulu diketahuinya. Maka di sini kita ketahui bahwa mula-mula dalam keadaan diam maka W0 sama dengan 0.
Di kayu, roda sepeda mengalami percepatan anguler. Percepatan anguler sebesar 1 radian per second. Maka kita tulis alfa sama dengan 1 radian per second. Dan waktu ketika 10 detik. Sedangkan yang ditanya adalah kecepatan sudut dan banyaknya putaran. Sehingga kita bisa katakan bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, omega T sama dengan omega 0 ditambah dengan alfa dikali delta T. Alfanya ada nilainya, waktunya ada 10 second, sehingga kita bisa masukkan persamaannya bahwa 0 dikali 1 radian second kuadrat dikali 10 second, kita peroleh bahwa omega T sama dengan 10 radian per second. Untuk menjawab berapa banyaknya putaran yang dilakukan selama 10 detik tersebut, banyaknya putaran karena omega 0 sama dengan 0, maka berlaku theta sama dengan, ingat tadi persamaannya bahwa theta sama dengan omega T ditambah setengah alfa dikali delta T kuadrat. Karena omega 0-nya 0, maka kita langsung tulis saja bahwa theta sama dengan setengah alfa dikali T kuadrat. Sehingga kita bisa masukkan persamaannya bahwa setengah dikali 1 radian second kuadrat dikali T-nya 10 kali 10, 100 second kuadrat sama dengan 50 radian. Second sama secondnya coret, sisa satuan radian. Kita dapat 50 radian. Nah, untuk mencari banyaknya putaran, ingat satu putaran sama dengan ditempuh sebesar 360 derajat. Atau satu putaran sama dengan 2 V radian. 2 V radian. Sehingga kita bisa tulis karena satu putaran sama dengan tadi 360 derajat, maka kita bisa tulis juga satu putaran sama dengan setengah V radian. Maka di sini sama dengan N-nya 50. Untuk mendapatkan putaran dikali dengan setengah V radian. Maka 50 radian dikali setengah V sama dengan 25 dibagi V. Kalau 25-nya V-nya kita rubah menjadi 3,14, maka 25 dibagi dengan 3,14 sekian, maka kita peroleh hasilnya 7,96 dan seterusnya. Sehingga kalau kita bulatkan menjadi kurang lebih 8 putaran. Maka ini bisa dikatakan bahwa roda tersebut berputar selama 10 detik melakukan 8 putaran apabila mengalami percepatan angular 1 radian per second kuadrat. Ya, demikian penjelasan mengenai gerak melingkar dari video awal sebelumnya tentang perioda dan frekuensi, kelajuan linier, kecepatan sudut sampai dengan percepatan anguler dan kecepatan sentripetal. Maka kita peroleh hasil bahwa dengan contoh-contoh soal, kami selalu berharap untuk menonton video-video mengenai gerak lingkar ini secara berurutan, pahami terlebih dahulu satu persatu, sehingga secara umum bisa dipelajari. Saya ucapkan terima kasih, semoga video-video ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat.